Baik, selamat pagi. Di perbincangan pagi hari ini dengan 3 narasumber. Yang pertama dari sumber daya operasi umum terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan di pagi hari ini di kantor pencarian pertolongan Maumere. Kita dapat melihat aktivitas kegiatan yang saat ini sedang berjalan, yaitu kegiatan CPNS yang dilaksanakan sebanyak 29 CPNS yang ada 1 dari perawat, 28 dari tenaga pencarian dan pertolongan. Di sisi lain, kegiatan pelaksanaan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Leotobi laki-laki. Yang ketiga adalah terkait dengan kedisiplinan yang diterapkan ataupun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan secara keseluruhan berjalannya operasional kantor yang akan nanti disampaikan oleh bagian umum. Nah, perbincangan di pagi hari ini adalah terkait dengan secangkir kopi yang ada di kantor pencarian pertolongan Maumere. Kita melaksanakan kegiatan yang berjalan sembari kita mengopi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana permasalahan ini bisa kita carikan jalan solusi, jalan keluarnya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja dari kantor pencarian pertolongan Maumere, khususnya di wilayah kerja daratan Flores, daratan yang membagi beberapa wilayah di baik beberapa kabupaten, 10 kabupaten yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Maumere. Pagi hari ini saya akan langsung menuju ke, sebelum perbincangan kita memulai, kita ngopi dulu bareng-bareng. Inilah kebersamaan yang ada di kantor kita. Ayo silakan kita menyampaikan apa permasalahan-permasalahan dari subseksi masing-masing. Kayaknya kurang gula nih ya. Ya makanya kalau kurang gula nih berarti bagaimana nih dari sumber daya nih, gulanya kalau kurang nih. Berarti sumber daya nih yang permasalahannya alut-alutnya nih bagaimana nih? Ayo. Pak Yu, bagaimana Pak Yu? Oke, baik. Terima kasih dapat kami sampaikan. Jangan tegang. Untuk kegiatan-kegiatan kita di sumber daya, itu kegiatan rutinitas harian. Itu biasa kita laksanakan pemeliharaan maupun kesiapan daripada alut kita, itu kita laksanakan 1 minggu itu 2 kali, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. Itu setelah pelaksanaan kesematan, itu kita laksanakan pemeliharaan alut maupun kendaraan-kendaraan operasional yang pada intinya untuk disiapkan semua untuk menunjang pelaksanaan operasi SAR. Terus dapat kami sampaikan juga untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang kami sudah buat untuk latihan dasar SAR yang rencana nanti kami akan laksanakan. Kami numpangkan teman-teman CPNS di kantor pencarian dan pertolongan Denpasar. Nah, sesuai dengan jadwalnya hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran teori dan praktek pengenalan tentang peta, terus navigasi, dan intersection dan intersection. Nah, sekarang sementara berlanjut di aula kantor pencarian dan pertolongan Maumere. Nah, di sini saya tanyakan ini kenapa ditumpangkan ini Pak? Ini pasti ada permasalahan. Kalau ditumpangkan berarti kayak menumpangkan sesuatu nih. Berarti ada sesuatu dalam artian apakah karena satu faktor dari sumber daya manusia yang kita kurang atau keterbatasan sarana dan prasarana hingga menyebabkan kita akhirnya menempatkan kegiatan kita ini di kantor lain begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya dapat menekankan kembali kenapa sehingga kegiatan latihan dasar pencarian dan pertolongan kami tumpangkan atau kami laksanakan di kantor SAR terdekat, yaitu kantor SAR Denpasar tadi, karena berhubung yang pertama itu sarana prasarana penunjang kegiatan latihan dasar SAR-nya di kantor SAR Maumere maupun di sekitar kota-kota terdekat dari Maumere lah, itu hampir sebagian itu tidak ada. Seperti yang pertama kolam renang hampir dipastikan bahwa di Maumere sendiri kolam renang untuk sport atau renang yang idealnya itu hampir tidak ada lah. Terus yang berikut dalam latihan dasar SAR itu sendiri pun kita pastinya akan melaksanakan kegiatan di Gunung Hutan, yang mana kantor SAR Maumere pun belum pernah melaksanakan
sehingga kita harus bisa melaksanakan survei dan lain-lain, termasuk peta-peta lokasi yang kita akan laksanakan kegiatan gunung dan hutan itu pun di kantor SAR Maumere belum pernah laksanakan dan belum pernah ada lah. Terus yang berikut tentang tenaga atau instruktur lah atau pelatih yang dalam hal ini untuk mendukung kegiatan pelaksanaan latihan dasar pencarian dan pertolongan tadi di Maumere sendiri, kantor SAR Maumere itu hanya memiliki 3 orang yang punya sertifikat instruktur. Itu pun ketiganya itu rata-rata penempatan di pos SAR dan unit siaga SAR. Maka kita kekurangan tenaga instruktur untuk pelaksanaan latihan dasar pencarian dan pertolongan tadi. Ya, ini kan kita berbicara kekurangan instruktur, berarti kan mempengaruhi dari ke SDM, karena saya lihat sih keterbatasan SDM ini kan sangat mempengaruhi dalam dinamika. Belum nantinya akan terjadi yang namanya apa? Adanya operasi, adanya pembinaan. Nah, itu kan mempengaruhi nggak dari sumber daya? Kalau untuk instruktur mempengaruhi sampai ke kegiatan harian, terus yang hasilnya akan dilaksanakan di operasi SAR, saya kira tidak mempengaruhi lah. Karena apa? Rata-rata teman-teman rescuer, khususnya rescuer mahir maupun terampil, itu mereka sekalipun belum memiliki sertifikat instruktur, tapi diklat-diklat SAR kelanjutan daripada diklat-diklat lanjutan SAR-nya itu rata-rata semua sudah punya lah. Hanya kegiatan atau yang punya sertifikat instrukturnya tadi kan harus mempunyai rangkuman dari beberapa sertifikat atau ilmu yang dimiliki baru digabungkan dalam instrukturnya itu. Sementara item-item bidang lain seperti HART, jungle, water rescue, underwater, itu kan rata-rata teman-teman semua sudah tingkat lanjutan sudah ada. Tinggal kita simulasikan pada saat sistem pembinaan dan pembelajaran atau prakteknya, ya siapa yang memiliki sertifikat lanjutan tersebut akan membawakan materi yang dimaksud. Oke, itu kan secara pemateri ya. Kalau secara pemateri tidak jadi permasalahan, karena kita melihat dari pendidikan mereka, diklat-diklat yang diikuti. Yang jadi problem adalah dengan jumlah personil yang terbatas ini mempengaruhi nggak di operasi. Begitu operasi menggunakan yang namanya kejadian kayak sekarang nih, terjadinya di Liotobi. Nah, itu begitu rekan-rekan instruktur ini dilibatkan untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran, adanya pelaksanaan operasi mempengaruhi nggak di situ? Makanya kita sampaikan tadi, keterbatasan personil akan mempengaruhi nggak kinerja dari itu, kan gitu? Oke, baik. Jadi itu sangat mempengaruhi lah. Nah, itu yang kita tanyakan nih. Seandainya diklat dasar pencarian dan pertolongan kita laksanakan di kantor SAR Maumere, dengan adanya keterbatasan anggota rescuer, dalam hal ini rescuer mahir yang bakalan jadi instrukturnya tadi, seandainya ada pelaksanaan operasi SAR, maka diklat yang rencana kita akan buat di kantor kita sendiri, yaitu kantor pencarian dan pertolongan Maumere, pasti akan terganggu karena anggota sebagian itu melaksanakan operasi SAR tadi. Oke, ngopi dulu Pak, biar nggak tegang Pak, ngopi dulu Pak. Nah, terus kalau kita berbicara tadi nih terkait dengan SDM nih, kita berbicara SDM, berbicara terkait dengan rencana pelatihan. Nah, terus kita berbicara nih sarana dan prasarana. Sarana prasarana seperti alut, kendaraan yang ada di kantor pencarian Maumere sendiri seperti apa nih? Baik itu cara kesehari-hariannya, kesiapan operasionalnya seperti apa? Oke, baik. Nah, untuk sarana prasarana itu kami di kantor SAR Maumere sendiri sudah terbagi. Ada sarana dan prasarana di laut, di darat, bahkan di udara pun ada. Dapat kami sampaikan khusus untuk sarana di laut, kami memiliki kapal SAR yaitu KN Punta Dewa 250 yang berlabuh atau kami taruh di dermaga Uring. Setelah itu untuk kendaraan operasional ada di kantor, ada rescue track, ada track personil, dan dapat saya tambahkan juga sarana untuk di laut tadi pun ada banyak lah, seperti rubber boat, motor tempel, termasuk ada Siredo, saya lihat di situ ada RIP juga ya. Dan ada RIP yang 500 PK, ada yang 400 PK yang ditempatkan baik itu di kantor induk, di kantor pencarian dan pertolongan Maumere maupun di pos dan unit
semua sudah ada RIP lah. Nah untuk pemeliharaannya setiap hari itu pada saat pelaksanaan siaga itu kami sebagai anggota yang melaksanakan siaga tadi wajib melaksanakan pemeliharaan, baik itu pengecekan, pembersihan, penggunaan sistem penggunaannya. Nah, itu supaya apa? Supaya anggota itu menjadi familiar atau terbiasa dengan alut yang kami miliki, dan pada saat kami keluar pun menambah perform daripada peralatan atau alut yang kami miliki tadi. Oke. Nah ini sudah kita berbicara nih termasuk sarana, prasarana, sarana darat, laut. Nah ini ada nih namanya destinasi wisata yang lagi ditetapkan oleh pemerintah dalam tahun belakangan ini. 5 tahun ke belakang ini kan ada pemerintah menetapkan destinasi wisata prioritas. Nah kita melihat di Labuan Bajo nih dengan tidak adanya kapal yang efektif untuk ada di situ nih apa nih? Apakah saat ini memang sudah ada, saya lihat enggak ada dua RIP. Apakah masih kurang nggak di situ untuk mendukung namanya destinasi wisata yang ada saat ini? Oke, baik. Dari sarana dulu nih. Jadi untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata nasional premium, itu kami pernah menempatkan, kantor Sarung Merah sendiri pernah menempatkan ada kapal di sana lah. Iya, kita lihat pernah ada kapal berukuran 36 meter. 60 meter juga pernah. Hanya kita kan stay-nya atau standby-nya itu di dermaga Marina. Nah, seandainya kalau ada kejadian atau ada pelaporan adanya operasi SAR atau situasi emergensi di pulau-pulau seperti Padar, Komodo dan sekitarnya, tentunya itu akan kesulitan untuk keluar dan masuknya kapal di area dermaga itu. Sementara ini yang kita butuhkan adalah kecepatan kita untuk sampai di lokasi kejadian lah. Lokasi kejadian. Nah untuk saat ini kantor Sarung Merah menempatkan 2 RIP di sana. 2 RIP, yang satunya itu 500 PK dan yang satu event route 400 PK. Nah itu pun dianggap belum efektif atau belum efisien apabila ada kejadian di sekitar pulau-pulau di sekitar di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Karena apa? Seandainya ada kejadian di 2 atau 3 tempat sekaligus, tentunya itu tidak akan menyulitkan kita sendiri maupun instansi potensi yang ada di sekitar pelabuhan untuk pelaksanaan operasi SAR dimaksud. Nah, sekarang mungkin yang kita perlu tambahkan itu RBB yang 12 meter itu. Nah, itu hanya untuk, karena dalam RBB itu dia spesifikasinya itu kan ada pelindung atasnya, terus ada ruang medisnya dan lain-lain. Yang sudah ada yaitu RIP 2 buah tadi, itu kan terbuka dan tempat semacam seandainya kita melaksanakan evakuasi korban atau orang yang kita evakuasi itu kita baringkan atau tempat yang aman itu hampir tidak ada. Oke, kita melihat tadi bicara terkait dengan sumber daya SDM terkait dengan alut yang ada di situ. Kita melihat juga kemarin sempat kita koordinasi dengan potensi SAR nih. Potensi SAR yang ada di daerah Labuan Bajo. Kita melihat sinergitasnya mereka sudah terorganisir dalam artian melaksanakan latihan. Nah, terus secara pembinaan yang dilaksanakan di sumber daya baik pembinaan internal maupun eksternal seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk pembinaan secara internal dan eksternal, kalau internal seperti biasa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sekalipun mereka di pos dan unit, tapi kegiatan yang kita sudah sudah dijadwalkan, yaitu hari Senin dan Rabu itu pembelajaran teori dan praktek. Di sana mereka akan belajar kembali materi-materi SAR dan praktek-prakteknya. Setelah itu Selasa dan Kamis kita melaksanakan penguatan otot dan lain-lain seperti kesematan. Terus dilanjutkan dengan pemeliharaan peralatan maupun alut-alut yang dimiliki oleh kantor SAR. Nah untuk pembinaan secara eksternal itu memang kita akui di Labuan Bajo itu sudah ada kerjasama tim yang seandainya ada kejadian operasi SAR, maka teman-teman atau kita biasa namakan potensi SAR tadi itu akan terlibat secara otomatis, secara organisasi itu sudah terbentuk di sana. Seandainya ada kejadian, mereka sudah bersinergi, langsung berkumpul dan langsung ke titik yang kita tuju, yaitu pelaksanaan operasi SAR tadi. Nah untuk pembinaan juga kita
sering-sering melaksanakan latihan atau pelatihan bersama potensi SAR yang ada di Labuan Bajo dan sekitar. Oke. Baik, ini kita berbicara nih dari sumber daya sudah nih terkait sarana, prasarana, terkait pembinaan. Nah, terus begitu selesai melaksanakan itu, nih kasih operasi ini apa nih? Nah, begitu nih sarana udah siap nih kita gunakan untuk pelaksanaan operasi. Kesiapannya seperti apa? Nah, terus di saat sekarang ini terjadinya aktivitas Liotobi, dari operasi sendiri sebagai user pengguna ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh kasih sumber daya. Memang terkait dengan sarana laut ataupun alat utama yang kita miliki saat ini, memang kan Kacamata semua. dalam kesiapsiagaan pelaksanaan operasi besar itu wajib memang harus ready, wajib kita siapkan sehingga nanti ketika kita menerima informasi suatu musibah, baik itu musibah ancaman. Mohon maaf, ini musibah apa kecelakaan? Kalau kita berbicara nih ada sesuai dengan Undang-Undang 29, Undang-Undang 24, kita berbicara terkait Undang-Undang 29 secara regulasi adalah kecelakaan, kan gitu ya? Ya, yang artinya sedikit saya sampaikan juga dalam hal ini kan tentu tugas kita yang paling kita prioritaskan korban warga yang mengalami musibah ataupun kecelakaan. Dalam hal ini bisa juga berarti dari ancaman geologi ataupun bencana ancaman angin kencang ataupun ombak tinggi, gelombang tinggi. Itu bisa berpengaruh juga. Salah satu contoh mungkin yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Flores Timur dalam hal ini terkait dengan ancaman geologi yaitu gunung api Lewotobi laki-laki. Jadi dari beberapa daerah atau beberapa desa yang memang desa yang rawan bencana di sana, sehingga kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini BPBD, sekalipun warganya juga sudah mereka fungsikan atau desa tersebut sudah direlokasi, namun kita perlu antisipasi juga jika sewaktu-waktu setelah erupsi adanya banjir lahar dingin. Dan beberapa hari yang lalu kami sudah pernah menerima informasi dari pihak BPBD bahwa memang tingkat curah hujan di sekitar Lewotobi itu cukup tinggi. Namun saat itu hanya beberapa saat saja, sehingga masyarakat yang ada di sekitar lokasi gunung api Lewotobi laki-laki tersebut sudah dievakuasi di tempat yang lebih aman. Memang kalau dilihat secara visual dari beberapa media sosial itu memang ada yang share, ada yang upload di media sosial, memang terlihatnya ekstrim. Namun kenyataannya di lapangan itu memang ada. Baik, saya potong. Ya. Baik, secara tugas fungsinya kita ini begitu menerima laporan tersebut, apakah ada korban jiwa, pada saat ada korban jiwa atau tidak ada korban jiwa kah? Ini kan kita berbicara tupoksinya kita dulu. Kita bicara tupoksi terhadap apa yang kita lakukan di situ, kan gitu. Jadi sesuai dengan tugas kita memang kita melaksanakan operasi SAR ataupun kita aksi setelah kita menerima informasi itu benar-benar sudah A1, sudah akurat bahwa terjadi ancaman bencana sehingga dari beberapa desa harus perlu kita evakuasi. Maka informasi tersebut kita gali lebih dalam lagi, dan kalau memang sudah A1 dikatakan sudah benar bahwa informasi tersebut ada ancaman bencana terhadap masyarakat yang tinggal di situ, baru kita bergerak ke lokasi. Oke. Dan tetap berkomunikasi dengan beberapa instansi yang ada di sekitar. Oke. Terus kita berbicara terkait dengan tadi udah sampaikan bahwa kesiapsiagaan kita berarti itu kan mempengaruhi dari kesiapsiagaan dong. Kesiapsiagaan, baik kesiapsiagaan pada saat sebelum dan sesudah. Terus apa yang dilakukan dari operasi? Misalkan begitu ada ini, apakah di kantor ini melaksanakan nggak kesiapsiagaan yang sifatnya adalah begitu ada informasi kita sudah siap taks go menuju ke lokasi dan juga menyiapkan secara personil. Bagaimana mereka sudah dididik nih, dari sumber daya sudah mendidik, baik melatih, mendidik, baik sarana prasarana sudah disiapkan. Terus dari operasi nih sudah siap nggak nih menggunakan itu? Ya. Kan gitu. Secara tugas pokok dan fungsi sebagai rescuer memang personilnya sudah memahami. Namun di sisi lain juga, nah tadi sudah disampaikan oleh kasih sumber daya juga, indeks massa tubuh juga nih harus kita prioritaskan juga terhadap personel. Yang artinya ketika nanti berada di lapangan, kalau misalkan beban
berat badan melebihi juga, sehingga nanti ketika di lapangan ruang geraknya juga si personel itu sendiri tentu tidak akan bebas, karena memang di beberapa daerah yang rawan bencana juga kan perlu menggunakan peralatan yang harus kita gunakan sesuai dengan jenis musibahnya seperti apa. Nah, terkait dengan personel juga, ketika kita menerima informasi juga memang sarana yang wajib kita gunakan pada saat terjadinya musibah harus kita siapkan memang dari awal. Oke, saya rasa dari kita bicarakan terkait dengan pelaksanaan sarana prasarana SDM, nah terkait dengan pelaksanaan operasi kita melihat sudah ini. Tapi secara makronya, apakah pelaksanaan siapsiagaan sudah sesuai nggak dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada? Begitu juga pelaksanaan operasi, apakah sudah sesuai standar operasi nggak kita laksanakan? Waktu dari saat kita menerima informasi dari pelapor itu dengan durasi waktu paling lambat 25 menit kita harus sudah standby. 25 dari saat kita bukannya 25 menit kita sudah go, ya. Bukan standby. Pengertiannya di sini 25 menit adalah sudah go, bukan standby, karena ada yang namanya apa? Deployment time di situ. Yang dilaksanakan oleh operasi kan gitu. Iya, artinya kita persiapkan dulu. Nah, setelah jangka waktu itu baru kita bergerak ke lokasi. Oke. Ini dari operasi kita sudah sampaikan terkait dengan sarana prasarana dari umum nih. Bagaimana umum mengkolaborasikan secara keseluruhan? Dalam artian begitu selesai pelaksanaan operasi dilaksanakan sudah selesai, sarana prasarana sudah dilaksanakan ini. Nah, terus dari umum nih, bagaimana nih mekanisme kedisiplinan pegawainya sendiri? Terkait dengan anggarannya sendiri seperti apa, terus bagaimana secara pelaporannya, apakah sudah terintegrasi nggak, dalam artian secara dokumen ini loh, laporan secara dokumen begitu diterima laporan untuk disimpan di bagian yang ada di umum. Baik, jadi dalam rangka mendukung kegiatan sumber daya, kemudian kegiatan operasi ya, di bagian umum tentunya secara simultan kita mendukung. Dalam hal ini yang pertama terkait dengan disiplin pegawai. Ya. Jadi disiplin pegawai itu memang kita tegaskan di situ bahwa pelaksanaan apel itu baik itu di kantor, baik itu di pos, unit, kita memang betul-betul mengawasi. Kenapa? Karena dengan disiplin pegawai melaksanakan apel pagi, kemudian absensinya secara teratur, kita mengetahui kekuatan daripada personil itu sendiri. Baik itu fisiknya, kehadirannya, untuk apa? Untuk mendukung pada saat dibutuhkan oleh teman-teman di sumber daya maupun di operasi. Sehingga kita tidak kocar-kacir nih pada saat kejadian di saat itu kita susah untuk mencari mereka. Nah, dengan disiplin mereka masuk pagi, kemudian absensi secara teratur, kita mengetahui kekuatan kita yang hadir pada saat itu. Kemudian yang berikut, nah pada saat pelaksanaan operasi, ya, pada saat pelaksanaan operasi itu semuanya sudah kita siapkan, sehingga setelah pelaksanaan operasi itu kita komunikasi dengan bidang operasi, dia mengajukan terkait dengan kebutuhan pelaksanaan operasi itu, kita langsung mendukung. Secara otomatis kita langsung mendukung, sehingga semua output operasi yang sudah dilaksanakan juga secara otomatis kita langsung membayar tagihan-tagihan terkait dengan pelaksanaan operasi. Kemudian di satu sisi kegiatan semua bidang, baik itu di sumber daya, baik itu di operasi, itu semuanya sudah terdokumentasi secara publikasi yang nanti kita akan publikasikan ke di seluruh medsos, kemudian YouTube, kemudian Instagram, ya, semuanya kita sampaikan. Bila perlu nanti kita akan komunikasi dengan media humas di pusat, sehingga pelaksanaan dokumentasi yang kita punya itu kita naikkan ke media elektronik seperti TV One. Jadi di situ kan media nasional. Media elektronik nasional itu kita tampilkan semua, sehingga semua kegiatan baik itu dari pembinaan awal, kemudian pelaksanaan operasi, pemeliharaan alut, itu semuanya terdokumentasi dan disaksikan atau dilihat oleh masyarakat terkait dengan kegiatan kita.
Nah, baik, berarti ini kan tugas ini kan sering terjadi pertanyaan. Selain itu kadang-kadang tidak ada operasi Basarnas diam aja nih. Iya kan? Padahal kan kegiatan Basarnas sendiri seperti apa yang disampaikan barusan dari sumber daya, dari operasi, dari umum. Nah, inilah sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas sendiri, khususnya kantor pencarian dan pertolongan Maumere. Mungkin dari sumber daya dapat menyampaikan permasalahan dari operasi dari umum. Nanti setelah itu baru saya simpulkan bahwa ini loh yang harus kita lakukan untuk kedepannya buat Basarnas, khususnya Basarnas kantor pencarian pertolongan Maumere. Oke, dari sumber daya mungkin. Oke, baik, terima kasih. Kalau di seksi sumber daya, itu permasalahan-permasalahan. Jangan masalah, Pak. Ngopi dulu, Pak, masalahnya. Masalahnya ada di kopi sebenarnya. Selesaikan dengan kopi. Iya, selesaikan dulu, Pak. Baik, kita lanjut ya. Biar lebih lancar ya. Permasalahannya itu saya berpikir mungkin hanya di bagian potensi ya. Potensi bagaimana kita membina potensi pencarian dan pertolongan dengan luas wilayah kerja dari Kabupaten Alor sampai ke Labuan Bajo. Tentunya itu menjadi Tantangan ya, Pak. tantangan, terus menjadi hal yang ya harus kita lakukan, harus terprogram, sehingga kalau seandainya ada kejadian atau pelaksanaan ada kecelakaan dari kita melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, tentunya di sana potensi-potensi yang lebih dekat dengan masyarakat itu sudah terlatih dan siap membantu kita Basarnas di tempat tersebut ya. Jadi saya kira tantangannya pembinaan dan peningkatan kompetensi daripada potensi SAR. Oke, jadi pembinaan dan tantangan terhadap potensi di wilayah kerjanya Flores sampai dengan Labuan Bajo. Ya. Oke, dari operasi. Baik, tadi sudah disampaikan juga bahwa pada intinya pada saat ataukah ketika kita menerima informasi kan kita bekerja itu bukan dari Basarnas saja. Artinya pada saat kita melakukan evakuasi di situ ada dari beberapa instansi lain juga yang tergabung dalam tim SAR gabungan. Nah, berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh sumber daya tadi bahwa wilayah kerja Pulau Flores ini kan cukup luas, yang artinya wilayah lautnya ya cukup luas juga dibandingkan dengan daratan. Nah, penting bagi kita juga untuk komunikasi serta koordinasi dengan potensi-potensi yang ada di daerah Pulau Flores, sehingga ketika kita menerima informasi dari yang di satu sisi di kabupaten tersebut belum ada wakil ataupun pos atau unit siaga SAR, sehingga rekan-rekan potensi inilah yang memberikan informasi terhadap kantor SAR Maumere dalam hal ini, sehingga kita bekerja bersama-sama dan tergabung dalam tim SAR gabungan. Kira demikian dari umum operasi. Kalau dari sisi umum sendiri memang kalau kita melihat sebetulnya bukan permasalahan, cuman karena keterbatasan ya, baik itu sarana prasarana dalam hal ini gedung ya, ruang kerja, tetapi hal itu tidak menyulitkan bagi kita. Tidak menghalangi kita, tidak menyulitkan bagi kita. Yang pertama, yang kedua terkait dengan SDM di bagian umum. Memang ada keterbatasan di situ, tetapi teman-teman memang sudah dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, sehingga baik permasalahan ataupun keterbatasan itu kita bisa atasi. Tentunya ruang kerja yang terbatas pun juga tidak mempengaruhi, SDM di bagian umum pun juga itu tidak mempengaruhi, tetap kita dengan satu tujuan bahwa kinerja untuk membangun Basarnas Maumere ini lebih baik dengan cara kita berkomunikasi. Kita membangun komunikasi di segala bidang, baik itu di umum, di sumber daya, di operasi, sehingga hal-hal yang menjadi keterbatasan itu kita bisa selesaikan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Dapat kami simpulkan dari 3 narasumber pada pagi hari ini, kita dapat melihat yang poin-poin yang terpenting dalam pelaksanaan sinkronisasi dan kerjasama dalam pelaksanaan sehari-harian di kantor pencarian pertolongan Maumere adalah dari sumber daya adalah ternyata begitu kita melihat dengan luas wilayah kerja, yang perlu kita ini adalah peningkatan kapasitas untuk potensi SAR dalam mendukung pelaksanaan baik itu pada saat operasi, pada saat melaksanakan
kegiatan-kegiatan pencarian dan pertolongan. Yang berikutnya terkait di operasi sendiri memang ada keterbatasan personil itu yang menyebabkan harusnya adanya namanya pada saat pelaksanaan operasi SAR di situ ada namanya tim SAR gabungan yang terdiri dari siapa? Instansi potensi yang memiliki kemampuan di bidang pencarian dan pertolongan, termasuk di situ adalah Basarnas sebagai pembina dari pencarian dan pertolongan. Kemudian dari umum kita berbicara di sini adalah terkait dengan sumber daya manusia, SDM, sumber daya sarana prasarana seperti gedung. Ya memang keterbatasan gedung ini tidak menghalangi semua aktivitas yang kita laksanakan. Nah, jadi kesimpulan terakhir adalah perlu adanya sinergitas antara Basarnas dengan potensi SAR di wilayah kerja kantor pencarian pertolongan Maumere. Dengan keterbatasan personil inilah bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di 10 kabupaten yang ada di daratan Flores termasuk Labuan Bajo. Kita selalu melaksanakan sinergitas melalui hubungan emosional baik itu dengan komunikasi maupun dengan selalu berkoordinasi. Demikian yang dapat disampaikan pada pagi hari ini di acara ngopi bareng di kantor pencarian dan pertolongan Maumere. Selamat pagi, mari kita ngopi habis itu selesai.